Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan salah satu kasus penculikan massal paling terkenal dalam sejarah Amerika. Peristiwa ini melibatkan 26 anak sekolah dan satu orang supir bus. Pada hari itu, bus sekolah yang membawa para murid tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah dilakukan pencarian besar-besaran, kendaraan tersebut akhirnya ditemukan di antara semak-semak di Brenda Slav, sebuah saluran air kecil yang sunyi di daerah pedesaan tak jauh dari kota Chowchilla, wilayah yang memang sepi dan jarang dilalui orang. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. 15 Juli 1976, kota kecil Chowchilla, California menjalani hari yang tampak biasa saja. Anak-anak baru saja selesai mengikuti kegiatan sekolah musim panas. Dengan penuh tawa dan ceria, mereka menaiki bus sekolah kuning yang dikemudikan oleh Frank Edward Ray atau kerap disapa Ed Ray. Sopir berusia 55 tahun yang dikenal sabar, lembut, dan sangat menyayangi murid-muridnya. Di dalam bus itu ada 26 anak, berusia antara 5 hingga 14 tahun. Mereka adalah anak-anak dari sekolah dasar Dairyland, aktif, polos, dan menantikan liburan musim panas mereka. Hari itu mereka baru saja pulang dari perjalanan kelas musim panas ke kolam renang di Chowchilla Fairgrounds. Sekitar pukul 4 sore, sebuah van tiba-tiba memotong jalur dan menghentikan bus sekolah yang dikemudikan Ed Ray. Dari dalam van itu, 3 pria bersenjata turun dengan cepat. Wajah mereka tertutup stocking nilon menyamarkan identitas mereka sepenuhnya. Salah satu pelaku menodongkan senjata ke arah Ed Ray, sementara pelaku kedua naik ke bus dan mengambil alih kemudi. Pelaku ketiga kembali ke van dan mengikuti bus dari belakang. Di dalam bus, suasana langsung berubah mencekam. Anak-anak ketakutan dan mulai menangis. Namun Ed Ray berusaha tetap tenang. Dengan suara keras, ia menenangkan mereka dan meminta semua anak tetap duduk serta diam. Khawatir sedikit saja kegaduhan bisa memicu kemarahan para pembajak dan membahayakan mereka. Bus kemudian dibawa menjauh dari kota, menuju sebuah saluran drainase sekitar 9 mil di sebelah barat Chowchilla. Setibanya di lokasi terpencil itu, bus diparkirkan dan disembunyikan di balik semak-semak. Tak lama kemudian, sebuah van lain diposisikan tepat di depan pintu bus. Para korban, 26 anak bersama Ed Ray, satu persatu dituntun keluar dari bus dan dipaksa masuk ke dalam 2 van tersebut. Mereka bahkan dipaksa melompat ke dalam van agar tidak meninggalkan jejak kaki di tanah. Mobil-mobil itu telah dimodifikasi secara khusus. Seluruh kaca jendela dicat gelap, sementara bagian dalam van dilapisi panel kayu membuat para korban tidak dapat melihat keluar dan tidak terlihat dari luar. Di dalam van keadaan sangat gelap dan pengap, udara terasa sesak. Anak-anak yang masih kecil menangis ketakutan. Suara mereka bergema di ruang sempit itu. Sementara itu, anak-anak yang lebih besar berusaha menenangkan adik-adiknya, menggenggam tangan mereka dan berbisik agar tetap tenang. Sementara itu, waktu terus berjalan. Anak-anak tak kunjung pulang. Menjelang sore, kekhawatiran mulai menyelimuti para orang tua. Biasanya bus sekolah sudah lama kembali. Kali ini tidak ada kabar. Kegelisahan berubah menjadi kepanikan. Pihak kepolisian pun segera dihubungi dan pencarian langsung dimulai. Polisi dibantu beberapa orang tua korban menelusuri kembali rute bus sekolah, menyusuri jalanan pedesaan yang sepi, ladang terbuka, dan persimpangan kecil di luar kota. Tak hanya dari darat, pencarian juga dilakukan lewat udara. Sebuah helikopter patroli diterbangkan menyisir area luas di sekitar Chowchilla. Selama berjam-jam tanpa hasil, seorang pilot polisi yang tengah melakukan patroli udara melihat sesuatu yang mencurigakan di bawahnya. Sebuah bus sekolah kuning tersembunyi di balik semak-semak. Temuan itu segera dilaporkan melalui radio dan petugas di darat bergegas menuju lokasi. Dari jalan raya, bus itu nyaris tak terlihat. Hanya dari udara keberadaannya bisa diketahui. Namun saat polisi tiba, bus tersebut kosong. Di tanah tepat di depan pintu bus, terlihat jelas jejak ban kendaraan lain. Itu menjadi petunjuk kuat bahwa korban telah dipindahkan dan dibawa pergi menggunakan kendaraan berbeda. Menyadari skala keseriusan kasus ini, Sheriff Ed Bates yang memimpin pencarian segera menghubungi Gubernur California dan FBI untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, sekitar 30 agen FBI dikerahkan untuk membantu penyelidikan.
Sore itu suasana kota kecil Chowchilla berubah drastis. Jalanan terasa sunyi. Kabar bahwa bus sekolah telah ditemukan namun dalam keadaan kosong menyebar dengan cepat. Satu persatu para orang tua bergegas keluar meninggalkan rumah mereka. Di kantor polisi Chowchilla, puluhan orang tua mulai berkumpul. Wajah-wajah yang biasanya ramah kini tegang dan pucat. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak terucap. Tak ada teriakan, tak ada tangisan keras. Yang terdengar hanyalah bisikan panik, langkah kaki yang mondar-mandir, dan doa yang terus diulang dalam suara lirih. Di sudut kota lainnya, gedung-gedung publik seperti stasiun pemadam kebakaran juga dipenuhi keluarga korban dan warga yang cemas. Media mulai berdatangan, kamera dipasang, lampu sorot menyala. Reporter berbicara cepat ke mikrofon mereka. Namun di balik pintu-pintu tertutup itu, para orang tua hanya bisa menunggu telepon berdering, menunggu seorang polisi keluar membawa kabar, menunggu jawaban tentang kemana anak-anak mereka dibawa. Sementara itu kendaraan terus melaju tanpa arah yang diketahui. Ed-Ray dan anak-anak tak tahu kemana mereka akan dibawa atau apakah mereka akan selamat. Selama sekitar 11 jam, perjalanan itu berlangsung dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam. Hingga akhirnya kendaraan berhenti. Pintu dibuka, satu persatu anak dikeluarkan dari dalam mobil. Prosesnya dilakukan bergiliran. Setiap kali seorang anak dibawa keluar, pintu langsung ditutup kembali. Setelah itu giliran anak berikutnya. Begitu seterusnya. Bagi anak-anak yang masih menunggu di dalam van, setiap penutupan pintu terdengar seperti perpisahan terakhir. Dalam ketakutan mereka, banyak yang mengira teman-teman mereka yang dibawa keluar telah dibunuh. Saat giliran mereka tiba, para korban dipaksa menuruni sebuah tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Para penculik menulis nama dan umur setiap anak pada bungkus hamburger Jack in the Box. Di sanalah 26 anak dan Ed-Ray akhirnya dikumpulkan dalam satu ruangan. Perlahan mereka mulai menyadari bahwa tempat itu adalah sebuah trailer truk yang sengaja dikubur di bawah tanah. Para penculik telah mengubah trailer tersebut menjadi semacam bunker bawah tanah. Di dalamnya terdapat lubang ventilasi, toilet darurat, kasur busa, serta persediaan makanan dan air yang sangat terbatas. Setelah semua korban berada di dalam, para penculik naik kembali ke atas. Mereka kemudian menarik tangga satu-satunya, memutus jalan keluar dari dalam ruang sempit itu. Lubang di atas trailer ditutup dengan sebuah plat baja tebal. Di atasnya, para penculik meletakkan 2 baterai industri. Masing-masing beratnya sekitar 45 kg. Untuk memastikan penutup itu tak bisa didorong atau dibuka dari dalam. Setelah itu, tanah kembali ditimbunkan, menutup seluruh akses ke bawah. Trailer tersebut kini benar-benar terkubur, tersembunyi di bawah permukaan tanah tanpa tanda apapun dari luar. Di dalam kegelapan itu 26 anak dan Ed-Ray terkunci hidup-hidup. Udara terbatas dan cahaya nyaris tak ada. Ed-Ray bersama anak tertua di antara mereka, Michael Marshall yang berusia 14 tahun, mulai mengamati sekeliling trailer, mencari celah sekecil apapun yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Namun kemanapun mereka menoleh, tidak ada jalan. Satu-satunya akses hanyalah lubang di atas kepala mereka, lubang yang kini tertutup rapat. Ed-Ray dan Michael mendekati penutup itu. Mereka mencoba mendorongnya dengan seluruh tenaga, namun tak ada yang bergerak. Penutup itu terlalu berat. Akhirnya Ed-Ray menyadari bahwa memaksakan diri hanya akan menguras tenaga. Ia lalu meminta anak-anak untuk beristirahat dan tetap tenang. Di dalam kegelapan itu reaksi setiap anak berbeda. Ada yang menangis dalam diam menyembunyikan isakannya, ada pula yang menangis terseduh-seduh, tak mampu lagi menahan rasa takut. Namun di tengah kepanikan itu mereka saling menguatkan. Anak-anak yang lebih besar merangkul yang lebih kecil. Tangan-tangan kecil saling menggenggam, mencoba bertahan bersama. 12 jam kemudian, persediaan makanan dan air benar-benar habis. Udara di dalam trailer menjadi semakin panas dan sesak. Di tengah keputusasaan itu, seorang anak laki-laki menendang salah satu balok penyangga. Benturan itu membuat struktur di atas mereka sedikit melengkung, dan debu mulai berjatuhan dari langit-langit. Anak-anak langsung panik dan ketakutan. Tangis kembali pecah di ruang sempit itu. Saat itulah Ed-Ray mengambil kendali. Dengan suara tegas namun menenangkan, ia meminta anak-anak membantunya menyusun kasur-kasur yang ada. Kasur-kasur itu ditumpuk menjadi satu, tepat di bawah lubang jalan keluar. Ed-Ray kemudian memanjat tumpukan kasur dan mulai mendorong pintu atap trailer sekuat tenaga dengan bahu dan kedua tangannya.
dibantu beberapa anak yang menopang dari bawah. Saat penutup itu sedikit bergeser, Michael segera menyisipkan potongan kayu menggunakan tuas sederhana untuk mendorong plat baja itu lebih jauh. Perlahan, tanah di atas mereka mulai runtuh. Butirannya lembut dan rapuh, terus berjatuhan ke dalam trailer. Dengan tangan kosong, Ed-Ray terus menggali tanpa henti, membuat celah itu semakin besar. Semakin tanah jatuh ke bawah, lubang di atas makin terbuka. Cahaya tipis mulai masuk dan udara segar akhirnya terasa. Saat lubang sudah cukup besar, Michael memanjat keluar terlebih dahulu. Ia mengamati sekeliling dengan waspada, memastikan keadaan aman. Setelah tidak melihat satupun tanda keberadaan para penculik, Michael kemudian memberi kode aman dari atas, tanda bahwa mereka bisa mulai keluar. Dari atas ia membantu menarik anak-anak satu persatu, sementara Ed-Ray mengangkat mereka dari bawah. Satu persatu semua anak berhasil keluar, dan Ed-Ray menjadi orang terakhir yang memanjat keluar dari lubang itu. Ed-Ray kemudian menuntun seluruh anak menuruni bukit di area bekas tambang, menjauh dari lokasi penguburan. Tanpa membuang waktu, mereka segera mencari bantuan. Mereka akhirnya mencapai sebuah pos jaga tambang dan bertemu dengan seorang penjaga. Melihat kondisi mereka, penjaga tersebut langsung melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Belakangan diketahui, mereka dikubur di lokasi bekas tambang batu di Livermore, California, sekitar 150 km dari Chowchilla. Jarak yang membuat pencarian sebelumnya nyaris mustahil menemukan mereka. Setelah menerima laporan itu, petugas kepolisian Alameda County segera bergerak ke lokasi. Para korban kemudian dibawa ke penjara Santa Rita, fasilitas terdekat yang memiliki staf medis lengkap. Di sana, dokter dan petugas medis memeriksa serta merawat seluruh korban. Mereka diberi makanan dan air, pakaian mereka diganti, dan kondisi fisik serta mental mereka dipastikan stabil. Setelah itu, mereka dimintai keterangan. Sekitar 4 jam kemudian, Ed-Ray dan ke-26 anak dibawa kembali ke Chowchilla. Pada pukul sekitar 4 pagi, rombongan itu akhirnya tiba kembali di kota kecil itu. Di sana, keluarga, warga, dan awak media telah berkumpul, menunggu dengan cemas sekaligus harapan. Saat anak-anak turun dari kendaraan, mereka memeluk orang tua masing-masing. Tangis pecah, tawa bercampur air mata. Kebahagiaan menyelimuti tempat itu, disambut sorak-sorai warga yang ikut larut dalam momen tersebut. Setelah sekitar 36 jam terpisah, mereka akhirnya kembali berkumpul. Di hari yang sama, penyelidikan resmi langsung dimulai. Trailer truk yang terkubur digali dan diangkat untuk diperiksa secara menyeluruh. Para penyelidik mencari setiap petunjuk sekecil apapun yang bisa mengarah pada para pelaku. Fokus utama penyelidikan mengarah pada satu pertanyaan penting. Siapa yang memiliki akses ke lokasi tambang tersebut? Tambang itu tidak bisa dimasuki sembarangan orang. Untuk mengubur sebuah trailer besar tanpa terdeteksi, dibutuhkan izin resmi dan kunci akses. Dari penelusuran awal diketahui bahwa selain penjaga keamanan, hanya keluarga pemilik tambang yang memiliki kunci tersebut. Satu nama pun mencuat, Frederick Newhall Woods IV. Ia adalah putra Frederick Nickerson Woods III, pemilik tambang tersebut. Frederick Woods IV segera menjadi tersangka utama. Pada saat yang sama, penjaga tambang memberi kesaksian penting. Ia mengingat bahwa beberapa bulan sebelum penculikan, ia pernah melihat 3 pria muda menggali lubang besar di area tambang. Salah satu dari mereka adalah Frederick. Penyelidikan kemudian berkembang. Polisi mengidentifikasi 2 pria lain yang terlibat dalam penculikan Ed-Ray dan 26 anak sekolah itu. Mereka adalah James dan Richard Schoenfeld, kakak beradik dan teman dekat Frederick. Terungkap pula bahwa ketiga pria ini sedang berada dalam masa percobaan hukum akibat kasus pencurian kendaraan bermotor sebelumnya. Dengan surat perintah resmi di tangan, penyidik kemudian memasuki Hawthorne, sebuah perkebunan luas milik keluarga Woods di Portola Valley. Di dalam kamar Frederick, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan sekedar barang pribadi, melainkan jejak perencanaan kejahatan. Di atas meja dan di dalam laci, polisi menemukan catatan tertulis dan jurnal pribadi. Isinya rencana penculikan yang rinci. Terdapat draft surat tebusan lengkap dengan jumlah uang yang mereka tuntut. Ada pula peta dan sketsa, menunjukkan bahwa kejahatan ini telah dirancang jauh hari sebelumnya. Namun satu benda membuat ruangan itu mendadak sunyi. Sebuah bungkus hamburger Jack in the Box. Di atasnya tertulis nama dan usia setiap anak yang diculik. Selain itu, polisi juga menemukan resi pembelian kendaraan van dan trailer, serta dokumen
palsu yang digunakan untuk menyamarkan identitas dan pergerakan mereka. Semua temuan itu mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Penculikan ini bukan tindakan spontan, melainkan kejahatan yang direncanakan secara dingin, sistematis, dan terperinci. Sejak saat itu, penyelidikan berubah arah, bukan lagi soal dugaan, melainkan bukti nyata. Dan tak lama kemudian, surat perintah penangkapan pun dikeluarkan. 8 hari setelah penculikan, satu persatu para pelaku mulai tertangkap. Richard menjadi yang pertama. Ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang. 2 minggu kemudian, James berhasil dilacak dan ditangkap di Menlo Park, California. Pada hari yang sama, Frederick juga ditangkap di Vancouver, British Columbia, Kanada, setelah mencoba melarikan diri lintas negara. Dalam pemeriksaan, James memberikan pernyataan yang mengungkap motif penculikan tersebut. Ia mengaku bahwa meskipun mereka berasal dari keluarga kaya dan berada, dirinya dan Frederick terlilit hutang dalam jumlah besar. Mereka membutuhkan jutaan dolar untuk menutup kewajiban finansial tersebut. Menurut James, anak-anak dipilih sebagai target karena dianggap berharga. Ia meyakini bahwa negara akan membayar tebusan demi keselamatan mereka. Selain itu, anak-anak dianggap rentan, patuh, dan kecil kemungkinan melawan. Namun rencana itu tidak pernah berjalan sesuai harapan. Para penculik menuntut uang tebusan sebesar 5 juta dolar, jumlah yang setara dengan sekitar 27,6 juta dolar pada nilai tahun 2024. Pada 16 Juli, mereka mencoba menghubungi Departemen Kepolisian Chowchilla untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Namun saluran telepon sedang sibuk, dipenuhi panggilan dari keluarga korban yang panik, serta media yang berusaha mendapatkan informasi. Panggilan para penculik tidak pernah tersambung. Mereka kemudian memutuskan untuk menelpon kembali nanti. Dalam kelelahan, mereka tertidur. Saat terbangun, mereka menyalakan televisi dan mendapati kenyataan yang menghancurkan seluruh rencana mereka. Berita utama menyiarkan bahwa Ed Ray dan ke-26 anak telah berhasil membebaskan diri dan semuanya selamat. 5 minggu setelah diselamatkan, anak-anak Chowchilla mulai menjauh dari rasa takut yang mereka alami. Tubuh mereka selamat, tetapi ingatan tentang kegelapan dan sesaknya udara masih tertinggal. Untuk membantu mereka pulih, anak-anak itu diajak ke Disneyland, bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai cara sederhana untuk mengembalikan senyum mereka. Di sana tidak ada trailer, tidak ada tanah yang menutup di atas kepala. Yang ada hanya tawa, permainan, dan rasa aman. Sementara proses hukum terhadap para penculik terus berjalan, anak-anak ini perlahan kembali menjadi anak-anak. Setelah penangkapan ketiga pelaku, kasus penculikan Chowchilla resmi masuk ke pengadilan. Frederick, James, dan Richard dihadapkan pada dakwaan berat, penculikan untuk tebusan, perampokan, serta penganiayaan. Dalam persidangan, jaksa memaparkan secara rinci bagaimana kejahatan ini direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, mulai dari penggalian lubang di tambang, pembelian trailer, hingga pemilihan korban. Kesaksian Ed Ray dan para korban anak-anak mengguncang ruang sidang. Banyak yang masih trauma saat itu harus mengingat kembali kejadian tersebut. Ketiga terdakwa mengaku bersalah atas dakwaan penculikan dan perampokan, namun menolak mengaku bersalah atas dakwaan penganiayaan fisik. Alasannya sederhana. Jika mereka mengaku bersalah atas seluruh dakwaan, hukuman otomatisnya adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pengadilan tetap melanjutkan prosesnya. Pada akhirnya ketiganya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun bertahun-tahun kemudian muncul kontroversi hukum. Pengadilan banding memutuskan bahwa beberapa dakwaan penganiayaan tidak dapat dijatuhkan secara terpisah karena dianggap melebur dengan dakwaan penculikan. Akibatnya, hukuman ketiga penculik sempat dikurangi, sehingga mereka memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat di masa depan. Richard akhirnya dibebaskan bersyarat pada tahun 2012 pada usia 57 tahun. James mengikuti jejaknya dan dibebaskan bersyarat pada tahun 2015 pada usia 63 tahun. Sementara Frederick, pelaku utama, mengajukan pembebasan bersyarat sebanyak 19 kali, namun selalu ditolak. Alasan penolakan termasuk meremehkan kejahatan yang dilakukannya serta pelanggaran disiplin di penjara, seperti kepemilikan pornografi dan telepon seluler selundupan. Tapi di balik semua kontroversi itu, ada satu nama yang selalu dikenang. Ed Ray, sopir bus yang menyelamatkan 26 anak, dianggap sebagai pahlawan sejati.
Ia menerima penghargaan atas pengabdiannya dan hingga akhir hayatnya banyak dari anak-anak yang pernah ia selamatkan datang menemuinya untuk mengucapkan terima kasih. Kota Chowchilla bahkan menamai sebuah taman dengan namanya dan menetapkan hari kelahirannya sebagai Hari Edward Ray, sebuah penghormatan abadi bagi keberanian dan kepeduliannya. Namun bagi anak-anak yang selamat, keselamatan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Penelitian menunjukkan bahwa banyak dari mereka mengalami trauma mendalam, serangan panik, mimpi buruk, dan rasa takut yang terus menghantui. Beberapa masih merasakan dampak itu puluhan tahun kemudian dalam bentuk depresi, kecanduan, dan masalah perilaku. Kasus ini kemudian menjadi pelajaran penting tentang dampak jangka panjang trauma pada anak. Pada tahun 2016, para korban yang selamat menyelesaikan gugatan terhadap para penculik. Uang yang diterima tidak menghapus masa lalu, tetapi cukup untuk membantu mereka menjalani terapi. Sebuah pengakuan bahwa luka itu nyata dan tidak pernah benar-benar hilang. Akhirnya pada 17 Agustus 2022, pelaku terakhir, Frederick, dibebaskan bersyarat pada usia 70 tahun. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.